adik-adik semua, kembali lagi di Dongeng Bunda Damai. Nah, sebelumnya Bunda mau bertanya nih, di antara adik-adik semua, siapa yang setiap hari selalu bermain gadget atau smartphone? Pasti rata-rata di antara kalian semua pernah bermain benda pintar itu ya. Bahkan tidak kenal waktu, karena dia sangat mengasyikkan. Kita bisa melihat dan bermain apa saja dengan gadget kesayangan kita. Bahkan ayah dan bunda juga amat asyik memainkan dan menggunakannya sehari-hari. Tapi adik-adik semua tahu tidak bagaimana perasaan teman kita satu itu? Iya, si gadget pintar. Ya, kita memainkannya terus-menerus. Mau tahu perasaan sahabat kita satu itu? Mau. Yuk simak dongeng bunda mengenai sahabat kita tersebut. Hai, namaku Tom. Nama itu diberikan oleh sahabatku yang setiap hari gemar bermain denganku. Karena di dalam diriku terdapat games yang bernama Tom. Tiap hari aku selalu di sisi sahabatku. Kami menghabiskan waktu setiap hari. Apalagi saat dia sedang makan, dia akan selalu memainkanku. Tenangnya hatiku, aku sayang padanya karena aku selalu melihat dia tertawa gembira saat bersamaku. Ketika aku dibawa oleh ayah untuk bekerja, dia terlihat sangat sedih. Bahkan namakulah yang pertama kali dia panggil ketika menyambut ayahnya pulang. "Ayah, Tom mana?" kata sahabatku. Akhir-akhir ini sahabatku lebih sering memainkanku hingga berjam-jam. Aku sih tidak apa-apa, tapi aku justru lebih sering melihatnya cemberut. Apakah dia bosan kepadaku? Bahkan dia sering marah-marah saat dinasihati ayah dan bunda. Semakin lama, aku seperti tidak mengenal sahabatku. Dia tidak lagi seceria dulu. Bahkan aku dijatuhkan berkali-kali saat aku kelelahan dan bateraiku habis. Iya, aku tahu dia marah padaku. Meskipun begitu, aku bangkit lagi dan berusaha membaik dengan cepat. Berusaha lebih sering memperlihatkan hal-hal yang menarik dalam diriku agar dia bertambah sayang padaku dan tidak akan menyakitiku lagi. Tapi semakin hari dia menjadi semakin malas. Tubuhnya jarang bergerak. Sebenarnya aku tidak masalah jika ditatapnya selama berjam-jam. Semakin lama tubuhnya semakin gendut, makannya semakin lahap. Aku senang sih karena dirikulah dia tidak susah makan lagi. Hari demi hari berjam-jam di setiap bersamaku. Bahkan sering merengek ketika berpisah denganku. Hingga suatu hari aku terbangun dari tidurku. Rumah begitu sepi dan aku tidak menemukannya di rumah. Kemana dia? Kataku sambil terus mencari sosok sahabatku tersebut. Hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu, aku tetap berada di tempatku sekarang, di atas meja, hingga ada seseorang yang menyalakanku. Pikir dia sahabatku, tapi ternyata ayah dan bunda. Tapi kenapa wajah mereka begitu lelah dan sedih? Kita salah. Kita yang telah merusak anak kita, bun, dengan memberikan ini, kata ayah kepada bunda sambil menunjukku. Ada apa ya, bunda, dengan sahabatku? Bagaimana keadaannya sekarang? Mencoba bertanya kepada mereka, tapi tak ada jawaban. Akhirnya aku putuskan menunggu hingga berhari-hari lamanya. Entah sudah berapa minggu aku tidak berjumpa dengan sahabatku itu. Dan aku rindu. Hingga suatu hari ada tangan kecil yang menyalakanku. "Hai Tom, apa kabar? Maafkan aku. Mungkin ini terakhir aku melihatmu. Aku sudah berjanji kepada dokter agar tidak memainkanmu lagi, Tom," kata sahabatku. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Tapi aku lebih terkejut melihat dia sekarang menggunakan kacamata. Wajahnya semakin gendut dan aku tidak lagi mengenali wajah sahabatku yang dulu. "Tom, kepalaku sekarang sering sakit ketika menggunakanmu. Kata dokter, aku kurang tidur. Aku juga harus minum obat yang sangat pahit agar aku sehat kembali. Mataku juga sudah tidak seperti dulu, Tom. Kata dokter, mataku minus dan aku harus menggunakan kacamata. Rasanya aku sedih sekali."
karena akan kehilangan sahabatku. Tapi aku lebih sedih karena rasa sayangku ternyata membuat sahabatku kini menjadi sakit-sakitan. Dia mengalami obesitas, kurang tidur, sering demam, dan matanya minus. Aku menyadari akulah yang merusaknya, bukanlah dia yang merusakku. Aku merasa bersalah. Seharusnya aku menyayangi sahabatku dengan benar, membiarkan dia hanya menggunakanku saat belajar saja. Sahabatku, gunakanlah aku untuk hal yang penting saja ya. Dan usahakan tidak terlalu lama agar dirimu tetap sehat dan kuat. Nah, adik-adik semua, ternyata menggunakan gadget atau smartphone secara terus-menerus tidak baik juga ya, membuat kita menjadi pemalas serta mata kita menjadi minus. Selain itu, terlalu sering bermain gadget bisa membuat kita semakin gendut karena jarang berolahraga. Jadi racun-racun di dalam tubuh terkumpul dan menjadi sumber penyakit. Ayo, sakit itu tidak enak loh adik-adik. Selain itu, gadget atau smartphone membuat kalian semakin sulit tidur. Bagaimana tidak? Waktunya tidur masih asyik bermain HP. Jangan diulangi lagi ya. Nah, ayo adik-adik, semua kita rubah kebiasaan yang sering bermain gadget secara terus-menerus. Gadget pun merasa sedih loh kalau kita keseringan memainkannya, karena justru dapat merusak diri sendiri. Ayo adik-adik, buat ayah bunda senang dengan hanya sebentar saja bermain gadget. Sampai jumpa di dongeng bunda selanjutnya ya. Salam damai.